kesempatan ini, Sarah mau membahas terkait permainan pada anak usia dini. Sebelumnya, Sarah udah pernah coba sharing bagaimana cara membacakan cerita yang seru dan menyenangkan pada anak usia dini. Nah, kali ini kita akan bahas lebih luas lagi, khususnya tentang permainan. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas dulu bagaimana sih cara memilih permainan sesuai dengan tumbuh kembang anak. Untuk anak usia 0 sampai dengan 1 tahun, itu anak newborn, perlu sekali kita perhatikan permainannya yang mengoptimalkan panca inderanya, ya. Jadi, bagaimana memilih permainannya? Yang penting aman, itu sangat penting. Kemudian colorful, tapi untuk yang masih 0 sampai 1 atau 2 atau 3 bulan itu pilihlah yang memang tidak terlalu banyak warnanya, karena anak masih fokus pada warna hitam dan putih, biasanya demikian. Kemudian juga perlu diperhatikan keamanan, kemudian warna, ada suara atau audio karena dia akan memancing menstimulus pendengarannya, dan yang paling penting ini memang keamanan banget. Kenapa? Karena anak usia 0 sampai 1 tahun itu sangat terbatas dalam memberi dalam memprediksikan keamanan untuk dirinya sendiri. Sehingga kitalah sebagai orang dewasa atau orang tua yang memperhatikan benda tersebut aman untuk anak-anak. Nah, perlu kita perhatikan bahwa biasanya pada permainan itu ada tertera untuk usia berapa. Contoh, permainan ini untuk 6 plus, artinya untuk 6 tahun ke atas, atau 3 plus, artinya untuk 3 tahun ke atas. Nah, itu sebagai orang tua kita perlu banget memperhatikan, karena seringkali masih saja ada orang tua yang tergesa-gesa membelikan permainan, apakah itu karena diskon, apakah itu karena terlihat keren, bagus, dan sebagainya, tapi kita lupa dengan permainan apa yang cocok, yang pantas, dan sesuai dengan tumbuh kembang anak. Kemudian untuk anak newborn perlu juga kita perhatikan bahwa mereka masanya mengeksplor dengan panca inderanya. Sering kan kita melihat anak-anak usia yang masih 0-1 tahun itu memasukkan apapun bendanya ke dalam mulut, ya bener ya. Nah, walaupun tuh yang kita masukin sendal jepit sekaligus, nah itu juga masuk ke dalam mulut. Artinya apa? Mereka belum memahami mana yang aman untuk tubuhnya atau untuk dirinya, mana yang tidak. Nah, di sini peran orang tua penting, bagaimana melihat permainan, benda yang memang layak atau sesuai dimainkan oleh anak pada usianya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya pada anak usia 0 sampai 1 tahun itu memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya itu bentuk belajarnya, ya. Dia mengeksplor bagaimana permukaan, bagaimana bentuk, rasa, itu semuanya sedang distimulus panca inderanya, ya. Dia sedang meraba, mengelompokkan benda ini begini ketika dipegang, benda itu begitu ketika dipegang, dan seterusnya. Sedangkan untuk anak usia 1 sampai sekitar 3 tahun itu berbeda lagi. Yang perlu kita stimulus berbeda juga. Kalau yang tadi untuk anak 0 sampai 1 tahun perlu sekali kita mengoptimalkan panca inderanya. Nah, untuk anak 1 sampai 3 tahun itu sudah mulai memahami sedikit demi sedikit tentang benda-benda dan mengelompokkan permainan. Juga mereka sudah bisa mengungkapkan apa yang diinginkan, bermain apa yang ia harapkan. Karena apa? Dia sudah memiliki kosakata meskipun masih sangat terbatas. Permainan apa saja yang disukai anak-anak usia 1 sampai 3 tahun, atau permainan apa yang cocok untuk perkembangan anak 1 sampai 3 tahun. Nah, yang pertama, membacakan dongeng atau membacakan buku. Di sini sebelumnya Sarah udah pernah sharing, nanti akan kita coba kasih linknya. Teman-teman bisa nonton bagaimana membacakan buku sesuai dengan anak dan menarik gitu ya.
Nah, selain membacakan buku, anak usia ini lagi suka-sukanya mengelompokkan sesuatu, mengelompokkan benda ini, kemudian benda ini, dan seterusnya. Kemudian, anak-anak juga sedang suka-sukanya nih memasukkan dan mengeluarkan satu benda. Jadi jangan heran kalau misalnya kita udah semangat tuh lagi main sesuatu untuk memasukkan benda. Ayo masukin ya. Seru tuh, semangat. Belum selesai masukin terus dia keluarin lagi, terus dia masukin lagi, tidak sesuai aturan. Karena memang pada usia ini senengnya gitu, mau masukin keluarin, masukin keluarin lagi, dan seterusnya. Nah, di samping itu anak usia ini juga lagi suka-sukanya milih pakaian. Jadi jangan heran kalau mau pergi ke tempat yang formal atau tempat yang acara penting ya, tapi anak milih bajunya yang mungkin tidak sesuai dengan seleranya orang dewasa. Nah, memang usia itu dia lagi seneng-senengnya milih pakaian sendiri, dan itu ya enggak standar orang dewasa tentunya, standar usianya. Yang mana yang dia nyaman, yang mana yang dia suka ya. Dan ada satu permainan yang paling penting, dan ini saya yakin teman-teman sering perhatikan dan ya sekeliling kita gitu. Anak-anak usia ini, yaitu usia 1-3 tahun, itu paling senang meniru. Jadi kita selaku orang tua atau orang dewasa perlu berhati-hati, karena dimanapun Anda berada, kapanpun dan dalam keadaan apapun, anak-anak akan meniru Anda, meniru saya juga. Jadi jangan heran ketika kita sebagai parents atau sebagai orang dewasa yang mungkin kita memperlihatkan tindakan-tindakan tidak baik, yang kemudian anak kembali menirukannya, apakah dengan temannya ataupun dengan kita. Ini juga masuk ke dalam pembahasan ranah parenting ya. Jadi sebagai contoh, ketika orang dewasa atau mungkin ayah dan ibunya memperlihatkan kebiasaan memukul contohnya, atau membentak misalnya. Nah, anak bisa jadi mempraktekkannya, apakah itu kepada teman atau orang dewasa, sebagaimana ia lihat. Artinya apa? Ketika dia melihat kejadian itu, maka dia akan merekam di dalam otaknya, dan ketika ada situasi yang mirip dengan kejadian yang terekam itu, maka secara refleks dia akan mempraktikkan hal yang sama. Nah, ya itu sangat perlu kita perhatikan supaya kita benar-benar menjadi orang tua atau orang dewasa yang layak dicontoh oleh anak-anak atau adik-adik kita, khususnya yang usia dini. Dan kenapa ketika ibu memasak di dapur bisa jadi atau seringkali anak ingin ikut memasak, apakah itu dengan peralatan di dapur kita atau mainan masak-masakannya. Kenapa? Karena ia ingin sekali menunjukkan atau membuktikan atau sekedar ingin tahu yang dilakukan orang dewasa atau ibu itu sebenarnya apa sih? Apa saya bisa atau tidak mengerjakannya? Nah, jadi seringkali dia ingin mempraktekkan juga hal yang kita selaku orang dewasa atau orang tua, ayo sama-sama kita tunjukkan kepada anak-anak atau adik-adik kita bagaimana perilaku yang sebenarnya. Nah, pada pembahasan kali ini sebenarnya pada pembahasan kali ini sebenarnya ada hal yang menurut Sarah ini penting ya, dan masih jarang dibicarakan. Jadi dalam memilih permainan untuk anak, khususnya untuk anak usia dini, teman-teman kita perlu ketahui bahwa coba yuk sama-sama kita minimalisir bagaimana kita mengelompokkan permainan, khususnya permainan laki-laki dan perempuan. Jadi kenapa sebenarnya Sarah ingin menyampaikan ini, karena seringkali atau banyak yang nanyain ke Sarah, kok mainan Nafira mainan laki-laki ya, Nafira anaknya Sarah, Nafira kok main mobil-mobilan, Nafira kok main bola, dan seterusnya. Jadi untuk memilih permainan sebenarnya kita perlu tahu
esensi dari permainan tersebut. Lebih baik sih tidak mengelompokkan mainan laki-laki atau mainan perempuan. Sebagai contohnya ya, ketika anak perempuan terbiasa bermain boneka, itu dianggap wajar. Ketika anak laki-laki bermain boneka, itu dianggap itu kan mainan perempuan, jangan ntar jadi kayak cewek gitu. Dan macam-macam komentar orang lain. Saya tidak menyalahkan, namun perlu kita ketahui bahwa ketika bermain boneka, esensi bermainnya itu apa sih? Anak belajar menyayangi, anak belajar menggendong, kemudian anak belajar bagaimana bersikap terhadap anak yang lebih kecil dari usianya dan sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Jadi ketika kita memilah-milah permainan laki-laki dan perempuan, bisa jadi itu sebenarnya kita sedang membenarkan bahwa anak laki-laki nggak perlu punya kasih sayang. Anak laki-laki nggak perlu mengurus adiknya nanti. Nah, ketika anak-anak bermain mobil-mobilan, apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan, sebenarnya dia sedang mengonstruk pengetahuannya tentang mainan tersebut. Mulai dari permainan yang colorful seperti ini. Ini mainan mobil-mobilan, tapi ketika anak bermain mobil-mobilan ini, dia bukan hanya sedang memahami ini adalah mobil, tapi dia juga belajar, oke, mobil itu ada warnanya. Oh, manfaat mobil itu begini. Oh, mobil itu bisa mengangkat satu benda dari tempat ini ke tempat lainnya, dan seterusnya. Dia akan banyak sekali membangun pengetahuan dari bermain mobil. Apakah yang berhak membangun pengetahuan dari bermain mobil itu hanya anak laki-laki? Ya, mungkin bisa dijawab masing-masing. Ini boleh berbeda pendapat. Namun, untuk saya pribadi ingin sekali menyampaikan kepada teman-teman bahwa permainan itu lebih kita pahami kepada esensi bermainnya, esensi yang dia bangun pengetahuan melalui permainan itu. Karena bermain adalah belajarnya anak, ya. Kembali lagi, ketika kita mau anak mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak, ajak aja dia bermain yang banyak. Gitu, itu menurut Sarah sih, dan ini juga pembelajaran dari perkuliahan Sarah. Bagi teman-teman yang mungkin kurang setuju, nanti boleh kita diskusikan lebih lanjut ya. Intinya permainan itu adalah bermainnya anak, sehingga berikan dia sebanyak-banyaknya kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai jenis permainan supaya pengetahuan yang ia dapatkan juga semakin luas. Selanjutnya, Sarah mau bagikan 7 permainan yang biasa Sarah mainkan bersama Nafira. Ini mungkin tidak asing, tapi yuk sama-sama kita mulai luangkan waktu kita bermain dengan maksimal bersama anak-anak kita. Simak ya 7 permainan tersebut. Sampai di sini dulu sharing-sharing kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membawa keberkahan, dan Sarah membuka lebar ruang diskusi untuk kita bersama. Agar apa? Agar ilmu pengetahuan kita terus bertambah dan semakin meluas manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, jangan lupa like dan subscribe akun channel ZEDU Family. Dadah. Adab makan dan minum, cuci tangan, duduk berdoa, pakai tangan kanan, tidak tiup-tiup, ambil yang dekat, perlahan-lahan, tak bersuara, cukup dahulukan yang tua. Hore! Say! 1, 2, 3. Weh! Ini susah karena jaraknya jauh ya. Dah. 1, 2, 3. Kemana bu lemparnya? Ulang, berdiri yang bagus.
1, 2, 3. Cuma tadi jatuh. Ayo lagi. Wah, jatuh gua. Nah, lemparnya dari bawah. Digelindingkan. Weh, oke. Fokus lah. Weh. Satu lagi, Nak. Ya. Wah, jadi selanjutnya. Wah, ada 3. Wah. Cuma itu. Nah, satu lagi. Ya. Ya. Satu, tekan terus. 1, 2, 3. Emma. Siapa duluan? Nah, yuk. Sini. Nah, 1, 2, 3. Siapa duluan? Nah, yuk. Lagi. Siapa dulu? Ya. 1, 2, 3. Siapa duluan? Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Wah, Kamu gimana? ini aku lagi di rumah. Kelinci kecil, rabbit kecil lagi ngapain? Aci belakang. Belajar apa? Belakang. Rabbit kecil nggak nampak tangannya. Diputut. Belajar apa rabbit kecil? Aci. Belajar apa? Tiba-tiba datang buaya. Mana kelinci kecil? Aku mau makan kelinci kecil. Cuk. Ini dia kelinci kecil. Aku mau makan kelinci kecil. Ternyata kelinci kecil sudah pergi. Sudah, aku pergi juga lah. Aku si krokodil. Ada burung terbang. Wah. Wah, ternyata ada burung kecil. Burung kecil. Halo burung kecil. Sudah makan? Ada buaya. Gimana buaya? Oh gitu buaya. Oh takut, di pulu sini pulu. Berpelukan karena takut. Oke, pergi dulu yuk. Tiba-tiba datang seekor jerapah si leher panjang. Giraffe. Halo giraffe kecil.
Halo jiraf kecil. Iya. Jiraf kecil, apakah kamu sudah mandi? Iya. Wah, coba dicium, sudah wangi belum? Masya Allah, sudah wangi. Jiraf kecil, pandai nyanyi apa? Nyanyi Happy Birthday to you. Oh, mau nyanyi Happy Birthday to you. Oke, coba. Jiraf besar mau dengar jiraf kecil menyanyi. 1, 2, 3. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday you. Oke, sudah? Happy birthday to you. Oke, kelinci kecil, jiraf kecil. Sudahkah selesai menyanyinya? Udah. Ayo kita pergi. Tiba-tiba datang si Turtle yang selalu jalannya lambat. Turtle, aku punya tempurung. Halo Turtle kecil. Hai Turtle kecil. Iya. Turtle kecil, apakah kamu sedang lompat-lompat? Lupa. Yuk lompat. Oh, mau lompat? Ayo lompat. 1, 2, 3. Tiga. Turtle pandai lompat-lompat. Oke. Karena badanku berat, punya tempurung yang berat, sulit untuk lompat-lompat. Dan aku pun berjalannya lambat. Kalau hujan, aku tinggal menyembunyikan kepalaku ke dalam tempurung. Gimana? Ayo Turtle kecil, coba sembunyikan kepalamu ke dalam tempurung. Nah, gimana? Oh gitu. Sembunyi kepala di dalam tempurung. Yuk kita pergi. Lagi nak. Tiba-tiba datanglah si kepiting jepit. Coba kata kepiting jepit kecil, bisa nggak buatnya? Ini gimana? Coba nih, tangannya. Terus ini kesini jepit gitu. Jepit. Coba. Bisa nggak? Ini tutup tiga-tiganya. Ini ditutup. Nah, ini sekarang jepit. Kepiting jepit. Coba. Mana kepiting jepit? Kepiting jepit. Ya udah, Nafira buat kelinci aja. Gimana ya buat kelinci juga lupa. Nah, gimana kelinci buat tangan 2? Gimana? Nah, coba buat dulu biar mama bantu. Nah, ya terus. Keluarin ini 2 tangannya. Ditutup. Gitu. Jadi kelinci. Oke, kepiting jepit. Halo kelinci kecil. Kok nggak jawab kelinci kecil? Awo. Kelinci kecil sedang ngapain? Tatap. Oh, kelinci kecil, aku pengen jepit kelinci kecil, boleh nggak? Tak boleh. Kenapa? Nangis. Oh, nanti kelinci kecil menangis. Iya. Oh, ya udah peluk aja yuk. Peluk. Awas nanti kena jepit ini. Jepit. Si kepiting jepit. Kepiting jepit pergi dulu ya. Dadah, assalamualaikum. Udah habis. 2, 3. Tebak ayo, di mana gambar? Rumah. Ya tebak ayo, di mana gambar? Hura-hura. Dari yang nyanyi sekarang. 2, 3. Yuk tebak ayo, di mana gambar? Zebra. Sekarang dari nyanyi. 2, 3. Yuk tebak ayo, di mana gambar? Gajah. Gajah apa bahasa Inggrisnya? Iya, elephant. Lagi ya. 1, 2, 3, nyanyi yang besar. Yuk tebak ayo, di mana gambar? Sapi. Ada berapa sapinya? Itu 1, 2. Sekarang Dede lagi nyanyi. 2, 3. Tebak ayo, di mana gambar? Di mana gambar? Di mana gambar? Kelinci. Boleh ya? Aduh, ini kalah. Kelinci apa bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggris kelinci? Rabi. Itu ya? Oke, lagi. Sekarang Nafira nyanyi yang besar. 2, 3. Ya tebak ayo, di mana gambar? Di mana gambar? Burung. Burung apa ya bahasa Inggrisnya burung?
Coba ambil mana gambar bird. Bird yang terbang. Where is bird? Ya, ambil. Apa itu, Nak? Apa itu? Bird. Apa bahasa Indonesianya? Burung. Burung, bird. Nah, tolong ambil sini, kasih mama. Sini. Oke. Sekarang cari gambar banana. Kesukaan Nafira. Banana. Where is banana? No. Banana is yellow, kuning. Pisang. Where is pisang? Good job. Apa itu namanya? Bahasa Inggrisnya? Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk diskusi tentang anak usia dini. Bye-bye.